Ya, secara rata-rata masih menjadi mesin pembunuh kedua setelah penyakit jantung di Indonesia. Ngeri juga kan? Safety di jalan ini yang penting, dan untuk lengkapnya kami memiliki laporan khas redaksi untuk Anda. Angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas secara global ternyata masih sangat mengkhawatirkan. Menurut data yang dirilis World Health Organization atau WHO beberapa waktu lalu, per tahun sekitar 1,35 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Data dari WHO yang dikutip dari channel newsasia.com, jumlah ini berarti setiap 24 detik ada nyawa yang melayang akibat kecelakaan lalu lintas. Bahkan angka korban fatalitasnya dianggap meningkat sebanyak 100.000 dalam kurun waktu 3 tahun. WHO juga memaparkan bila fatalitas kecelakaan tertinggi banyak terjadi di negara dengan tingkat pendapatan rendah dengan jumlah kejadian 3 kali lebih tinggi. Dari laporan keselamatan jalan di 2018, WHO juga mendapatkan fakta kecelakaan lalu lintas menjadi mesin pembunuh bagi rentang usia mulai dari 5 sampai 25 tahun. Dalam konteks penyebab kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban besar, polisi melakukan penelitian sebelum membuat kesimpulan secara detail. Polisi juga melakukan reka ulang animasi sehingga penyebab kecelakaan bisa diungkap dengan terukur. Ya, kita nanti akan dalami, karena bagaimanapun ini nanti mencari faktor penyebab. Kemudian nanti akan bisa kita simpulkan bagaimana sebelumnya, bagaimana pada saat kejadian, dan bagaimana juga setelahnya. Ya, ada namanya semacam visual test. Itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk animasi. Jadi kesimpulannya itu nanti adalah mendekati keakuratan. Yang lebih memiriskan, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia. Menjelang akhir tahun lalu, laporan Badan Pusat Statistik menyebut kerugian negara pada tahun 2016 karena kecelakaan di jalan raya hampir mendekati 227 miliar rupiah. Hampir setiap tahun total santunan untuk korban kecelakaan yang dikeluarkan ada di kisaran 2 triliun rupiah. Hampir 75% santunan dibayarkan oleh jasa raja itu dasarnya datang dari kecelakaan yang dialami atau disebabkan oleh roda 2. 75% dari 2 triliun, ya katakanlah 70-75% dari 2 triliun segitulah. Kita berharap korban kecelakaan ini semakin tahun semakin turun. Akhirnya, budaya tertib lalu lintas harus digaungkan lagi kepada generasi milenial saat ini. Pendekatan terhadap generasi milenial bisa dilakukan dengan cara yang berbeda, seperti pemanfaatan teknologi misalnya di media sosial. Namun sekali lagi, mental yang menentukan di atas semuanya. Harus diingat, kecelakaan terjadi akibat adanya pelanggaran, dan ini dilakukan oleh hampir semua kalangan. Dan pada titik ini, maut tidak pernah mau kompromi. Tim Liputan Trans 7.